Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Perkenalkan, saya Sarah Melati Davidson, dosen program studi gizi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. Bidang keilmuan saya adalah ilmu gizi, terkhusus pada gizi masyarakat, gizi ibu dan anak. Video ini saya buat untuk memenuhi pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai rangkaian dalam sertifikasi dosen tahun 2023. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Nutrition Through the Life Cycle. Mata kuliah Nutrition Through the Life Cycle adalah mata kuliah wajib program studi gizi dengan beban 3 SKS teori yang diselenggarakan pada tahun pertama program studi S1 gizi. Bahan kajian mata kuliah ini adalah konsep gizi seimbang, perhitungan kebutuhan dan rekomendasi menu pada setiap siklus kehidupan dan kelompok tertentu seperti atlet, pekerja, dan vegetarian. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan teori dasar iptek gizi serta ilmu terkait secara terstruktur. 2. Mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai adalah 1. Menjelaskan konsep dasar menghitung kebutuhan gizi dan merancang menu sesuai dengan kebutuhan gizi pada masa prakonsepsi. 2. Menjelaskan konsep dasar menghitung kebutuhan gizi dan merancang menu sesuai dengan kebutuhan gizi pada periode kehamilan. 3. Menjelaskan konsep dasar menghitung kebutuhan gizi dan merancang menu sesuai dengan kebutuhan gizi pada periode menyusui. Menjelaskan konsep dasar menghitung kebutuhan gizi dan merancang menu sesuai dengan kebutuhan gizi pada anak bawah 2 tahun atau baduta dan anak bawah 5 tahun balita. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai adalah mampu menjelaskan konsep dasar, menghitung kebutuhan gizi, dan merancang menu sesuai dengan kebutuhan gizi pada 1. Masa prakonsepsi, 2. Periode kehamilan, 3. Periode menyusui, 4. Anak baduta dan balita, 5. Anak usia sekolah dan remaja, 6. Kelompok dewasa dan pekerja, 7. Kelompok lanjut usia, 8. Vegetarian, dan yang ke-9 gizi pada atlet. Bahan kajian atau materi pada mata kuliah Nutrition Through the Life Cycle ini yang pertama adalah kebutuhan gizi pada seluruh siklus kehidupan. Yang kedua adalah konsep dasar prinsip kebutuhan gizi pada periode prakonsepsi. Yang ketiga adalah pada periode ibu hamil, yang keempat ibu menyusui, yang kelima adalah pada bayi dan balita, yang keenam pada anak usia sekolah dan remaja, yang ketujuh pada usia dewasa dan pekerja, 8 adalah usia kelompok lanjut usia, yang ke-9 adalah vegetarian, dan yang ke-10 adalah pada atlet. Bentuk pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah tatap muka 2 kali 50 menit sinkronus di ruang kelas ataupun menggunakan tools web conference. Kemudian tutorial 1 kali 50 menit sinkronus di ruang kelas dipandu oleh tutor. Kemudian belajar mandiri dengan baca materi menggunakan media pembelajaran flexible learning UKSW 3 kali 60 menit dan penugasan terstruktur 3 kali 60 menit. Untuk penilaian dapat dilakukan dengan diskusi, tugas mandiri, kuis, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot penilaian disesuaikan dengan sub CPMK yang secara lebih rinci
tertera pada rencana pembelajaran semester. Demikian penjelasan singkat saya. Selanjutnya kita akan menyaksikan proses perkuliahan untuk mata kuliah Nutrition Through the Life Cycle yang saya ampu. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Kita akan memulai kembali perkuliahan kita hari ini masih tentang materi gizi ibu hamil. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada perubahan fisiologi pada ibu ketika sedang mengandung dibandingkan ketika tidak mengandung, ketika masih menjadi wanita usia subur. Kemudian ada juga perubahan metabolisme zat gizi yang tentu berpengaruh juga nanti ke kebutuhan zat gizinya, yang diakibatkan adanya perubahan fisiologi selama kehamilan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai pemantauan status gizi. Tapi sebelum kita melanjutkan materi gizi ibu hamil, saya mau mereview, sama-sama kita mereview tentang materi pertemuan sebelumnya minggu lalu, ya. Pertanyaannya sederhana saja, apa fisiologi, sebutkan dan jelaskan tentunya bagaimana perubahan fisiologi pada ibu hamil. Siapa yang mau? Silahkan angkat tangan. Oke, yang di depan bisa berdiri, sebut nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Amos Nababan, NIM 47-2022-03. Tentang perubahan fisiologi pada ibu hamil itu terjadi pada perubahan pembesaran ureter pada ibu hamil yang menyebabkan pembengkakan pada saluran kemih, yang dimana itu terjadi akibat produksi hormon progesteron pada ibu hamil. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jawabannya benar. Jadi ada perubahan pada beberapa sistem fungsi tubuh kita, fisiologi kita. Tadi yang disebutkan ada sistem urinaria. Selanjutnya, bolehkah kita menjelaskan perubahan fungsional pada periode kehamilan untuk sistem hematologi, sistem darah kita? Siapa yang mau menjelaskan? Jadi perubahan fisiologi itu disebabkan karena terjadinya perubahan hematologi, di mana ada peningkatan plasma darah yang lebih besar dibandingkan dengan sel darah merah. Oke, silakan duduk. Terima kasih, jawabannya benar. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Jadi setelah kita mengetahui ada perubahan fisiologi, ada perubahan metabolisme zat gizi, tentu ada implikasi atau dampaknya terhadap status gizi. Status gizi itu kan selain diukur terhadap biokimia, juga dieterinya, kondisi klinisnya, maka salah satunya yang paling gampang terlihat adalah pada indikator antropometri, atau dalam hal ini adalah pada pemantauan kehamilan. Pemantauan kehamilan yang dilihat dengan perubahan berat badan. Tentu ibu hamil paling gampang terlihat, ya. Kalau kita mau bilang, oh ini ibu hamilnya kurang darah, itu tidak langsung terlihat. Itu perlu tes darah dulu. Tapi kalau soal kenaikan berat badan, itu gampang sekali terlihat. Baru hamil 3 bulan berat badannya sudah naik 5 kilo, hamil 6 bulan sudah naik 10 kilo. Nah, ini yang mau kita pantau sebagai bagian dari seorang ahli gizi ketika memantau status gizi ibu hamil. Sebenarnya ada yang disebut dengan rekomendasi peningkatan berat badan selama kehamilan. Jadi bukan berarti karena ibu hamil ini makannya lebih banyak daripada wanita usia subur, orang normal, orang yang tidak hamil, tapi juga tidak hanya sekedar makan lebih sesuai dengan yang nanti kita akan hitung kebutuhannya, tetapi ada rekomendasi kenaikan berat badan. Nah, ini yang direkomendasikan oleh Institute of Medicine di tahun 2009. Jadi kenaikan berat badan itu dilihat dari status gizinya sebelum hamil. Ya, ada ibu hamil yang sekarang atau kita yang di usia subur ini itu status gizinya normal. Ya, ingat kehamilannya ini adalah kehamilan tunggal. Jadi janinnya cuma satu. Kalau hamilnya gemeli kembar 2 atau triplet kembar 3 tentu beda lagi rekomendasi kenaikannya. Karena kan yang mau mendapatkan asupan bahkan janinnya juga akan mendapat pertambahan berat badan sendiri, jadi tentu pasti akan lebih
berbeda ya. Yang pertama kita lihat dulu adalah kategori berat badan sebelum hamil. Kalau dia underweight, tentu naiknya harusnya lebih banyak. Seminimal mungkin adalah direkomendasikannya 12,5 kilogram selama dia hamil ya. Memang kalau kita hamil di trimester pertama, trimester kedua itu kenaikan berat badan tidak signifikan. Naiknya pelan-pelan, apalagi baru 3 bulan pertama. Karena janinnya kan belum bertambah beratnya, belum mulai menyimpan zat-zat lemak di bawah kulit untuk nanti pertambahan berat janin. Jadi masih dibutuhkan hanya untuk perkembangan janin itu sendiri ya, belum untuk pertambahan berat janin. Jadi untuk yang underweight setidaknya 12,5 maksimal di 18 kilo. Jadi kalau ada ibu hamil yang underweight juga lebih berat badannya naik lebih dari ini, maka hati-hati karena implikasi kegemukan, obesitas juga dapat terjadi pada ibu hamil. Ya, kalau minggu lalu kita belajar ibu hamil itu rentan namanya resistensi insulin, berarti juga tetap akan terdampak. Yang selanjutnya adalah kalau ibu hamilnya status gizinya normal. Kita bisa hitung sendiri ya status gizi kita ya. Kalau status gizinya normal maka cukup di 11,5 sampai paling banyak 16 kilo. Ya, tidak usah terlalu banyak. Tapi kalau ibu hamilnya obesitas, maka tidak perlu banyak kenaikan berat badannya selama dia hamil, cukup di 5 kilo sampai 9 kilogram di total 9 bulan kehamilannya. Kenapa? Karena asumsinya terutama di 2 trimester kehamilan, ibu hamilnya dan janinnya akan mendapatkan kebutuhan gizi dari simpanan ibu yang berlebih. Ya. Pekerjaannya orang gizi itu apa sih? Memastikan ibu hamil ini kebutuhan gizinya tercukupi dan juga mencapai status gizi yang ideal, atau tetap menjaga status gizinya ideal. Jadi kalau dia underweight dan overweight dan obesitas, maka berusaha untuk mencapai normal. Tapi kalau dia sudah normal status gizinya, maka yang dilakukan adalah mempertahankan status gizinya. Jangan sampai karena dia saya makan banyak sekali ketika hamil ya. Akhirnya ibu hamilnya terdampak gestasional diabetes 15 kilo dalam satu kali dalam periode dia hamil. Tapi janinnya yang lahir cuma 3 kilo ya, 2,5 sampai 3, sekian ya. Ada yang minggu lalu sampai 4. Terus 6 kilonya berapa tadi kenaikan ibunya? 15 kilo ya. Nah pertanyaan kemudian 11 kilonya kemana aja? Ya kan? Janinnya cuma 3 sampai 2,5 sampai 4 kilo saja ya. Terus kemana 11 kiloan kenaikan berat badan ibu hamil? Kenaikannya berdasarkan grafik ini kita lihat penelitinya juga masih membagi ke dalam setiap 10 minggu kehamilan. Ya, ternyata kita lihat dulu di sini. Jadi kita lihat ya, yang hijau itu fetus atau janin-janinnya. Nah, ternyata pertambahan berat janin memang sangat tidak signifikan di 10 minggu pertama. Ya, makanya tadi cuma 0,06. Sedikit sekali, tapi per minggu loh ya. Tapi begitu masuk 10 minggu terakhir, 10 minggu terakhir itu bisa naik sampai 0,5 gram per minggu. Jadi kalau 1 bulan 4 minggu naiknya 2 kilo. Ya, yang ada adalah sesuai dengan suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita normalnya berapa? 37. Ya. Oke. Kita melihat tadi posisi kenaikan berat badan. Sekarang kita melihat apa indikator yang dapat digunakan untuk penentuan status gizi pada ibu hamil. Oke. Kondisi kayak pada ibu hamil ini adalah karena kekurangan energi dalam jangka waktu yang cukup lama ditandai dengan ukuran tingkat lengan atas. Berkorelasi kalau ibu hamil yang mengalami kek, maka anaknya dapat mengalami gangguan pada pertumbuhan. Ya, paling gampang itu kelihatan adalah anaknya BBLR. Resikonya BBLR bukan berarti semua ibu hamil yang kek anaknya BBLR, bukan ya. Tapi rata-rata studi menunjukkan ukuran
Mungkin masih normal, tidak di bawah 2,5 kilo, tapi mungkin 2,6, 2,7, tapi itu normal ya. Nah, lebih optimal lagi sebetulnya kalau status gizi ibunya tidak mengalami kan, sehingga janinnya juga mendapatkan kebutuhan gizi yang cukup ya. Yang paling sering adalah resiko bayi stunting, ibunya anemia, resiko anaknya bayinya lahir anemia itu bisa terjadi. Kalau bayinya tidak lahir anemia, maka bayinya itu akan berpeluang lebih besar mengalami anemia. Kalau bayinya berpeluang besar mengalami anemia, bahkan meskipun cuma peluang saja, peluang untuk stunting lebih besar lagi, peluang untuk underweight lebih besar lagi, peluang untuk wasting besar lagi ya. Oke, penyebab ibu hamil anemia karena meningkatnya kebutuhan akibat fisiologi, kemudian kekurangan energi kronik, ini bersinergi bersama. Kekurangan jadi zat besi itu bersinergi bersama asam folat dan vitamin B12. Makanya kalau di puskesmas dapat tablet tambah darah itu sebetulnya bukan cuma. Oke, teman-teman, ini adalah hasil penelitian saya. Saya melakukan studi pada ibu hamil di puskesmas Sidorojolor di Salatiga ini. Kami recall untuk asupan makannya dan mencoba mengkategorikan menggunakan instrumen yang disebut dengan Healthy Eating Index. Jadi indeks gizi seimbang yang khusus untuk ibu hamil. Nah, kita melihat ternyata hasil penelitian ini menunjukkan ibu-ibu hamil di Salatiga ini, khususnya di Puskesmas Sidorojolor, itu tidak ada yang punya pola diet yang bagus. Tidak ada yang bagus. Bagus artinya ditunjukkan dengan skornya di atas 88, tidak ada. Ya, malah sebagian besar 82% itu dietnya jelek. Ya, jadi indeks gizi seimbang ini melihat bagaimana sih rasio konsumsi sayur dan buah, rasio konsumsi daging merah, kemudian sumber susu dan olahannya, lalu coba kita analisis per setiap komponen zat gizi. Kalau kita lihat di PKPI kan ada setiap kategori komponen bahan pangan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita klasifikasikan, kami olah datanya, dan ini menunjukkan 82% itu ibu hamil yang punya diet yang jelek. Asal makan yang penting kenyang. Menganggap oke, zat besi bisa saya dapatkan dari suplementasi. Suplementasi itu kadang merugikan juga. Suplementasi kan namanya suplemen ya, tambahan. Artinya bukan asupan utama. Asupan utama adalah dari makan biasa. Dan sebetulnya kita tidak butuh suplementasi. Kalau asupan makan kita itu sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi kita. Gitu ya. Nah, versi ini dengan nasi normal kita berapa kali sehari? 3. Nah, ibu hamil trimester 1 5. Protein 5 itu sedikit loh. Satu porsinya berapa penukarnya? 100 gram. 100 gram itu berapa banyak? 2 centongnya centong kecil, tapi itu sedikit loh, 100 gram. Ya. Kemudian proteinnya 4 porsi. 4 porsi atau setara dengan 4 butir telur atau 200 gram ikan. Ya. Kemudian sebagai bentuk penilaian, saya akan melihat apakah kalian telah memahami konsep dan prinsip gizi seimbang pada ibu hamil, menghitung kebutuhan gizi seimbang pada ibu hamil, dan juga menyusun gizi seimbang pada ibu hamil. Maka saya akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan dalam jangka waktu 1 minggu, dan tugas ini adalah tugas mandiri. Ya, silahkan nanti. Saya punya 6 kasus. 6 kasus ini nanti si pennya yang tolong bagi. Si pennya mana ya? Nanti tolong dibagi setiap kasus 1 orang, tapi dikerjakannya tentu individu, akan dibuktikan dengan menunya. Ya, tentu menunya berbeda kan, tidak mungkin mau sama persis. Pagi gado-gado, siang nasi ayam, telur, sayur dan macam-macam. Sayur kan juga banyak variasinya ya. Tumis sayur,
sayur bening, sayur asem dan lain-lain ya. Pengolahan ikan juga kan banyak. Jadi nanti setiap orang itu harus menghitung kebutuhan gizi, energi, protein, lemak dan karbohidrat dari ibu hamilnya sesuai dengan usia kehamilan. Ya, sesuai dengan usia kehamilan. Hasil perhitungannya kalian susunkan menu makan 1 hari. Ya. Nah, ini tugasnya dikerjakan di kertas selembar saja supaya menulis ya. Lalu dikumpulkan paling lambat di jam terakhir perkuliahan kita Selasa depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?